Hi students, good morning. How are you? I hope you are healthy, you are okay, and then you are still happy. Mem harap selalu keadaan kalian semuanya baik-baik, semuanya sehat, dan semuanya bersemangat untuk belajar. Okay students, let's learn today. Kita belajar kembali hari ini. So our topic today is the first grammar. Kita hari ini akan belajar topik grammar kita yang pertama. Setelah hampir 1 bulan kita mempelajari expression, hari ini kita akan mempelajari topik grammar yang pertama, yaitu modal must and must not. Jadi topik tata bahasa kita atau grammar yang pertama adalah modal must and must not. What is that? Apa itu? Let's check it out. Okay students, so modal must and must not ini adalah topik grammar yang pertama yang kamu bisa lihat di buku cetak kamu bab kedua. Okay, so see the explanation, lihat penjelasannya. Okay, sebelum kita mempelajari apa itu must and must not, Mem terangkan dulu apa itu modal. So a modal is a type of auxiliary or helping verb that is used to express ability, possibility, obligation, or prohibition. Jadi anak-anak, modal itu adalah kata kerja bantu. Jadi pengertian modal itu adalah kata kerja bantu. Dia disebut kata kerja bantu karena dia digunakan untuk menunjukkan ataupun mengungkapkan kemampuan, kemungkinan, keharusan ataupun larangan. Jadi sekali lagi, apa itu modals? Modals is helping verb. Modal itu adalah kata kerja bantu. Jadi ada banyak jenis modals dan hari ini modals yang kita pelajari itu hanya modals must and must not. Okay, students. So dalam menggunakan modals must ataupun must not, rumusnya itu adalah subject plus modals. Modalsnya di sini boleh must ataupun must not, diikuti dengan verb infinitive. Okay, so verb infinitive itu anak-anak itu adalah kata kerja dasar. Okay, jadi dimulai dari subject ditambah dengan modals. Modalsnya adalah must ataupun ditambah dengan must not, diikuti dengan verb infinitive, kata kerja dasar. Artinya kata kerja yang tidak ditambah apapun. Example of verb infinitive, contoh kata kerja infinitive itu adalah go, ride, sleep. Oke, jadi kata kerja yang tidak ditambah apa-apa. Oke, jadi ketika ada misalnya goes atau mungkin writing ataupun is sleeping, itu dia bukan infinitive. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai verb infinitive. Jadi diingat enakku, subject plus must ataupun must not plus verb infinitive, kata kerja dasar yang tidak ditambah apapun. Jadi dia kata kerja dasarnya saja. Okay, now let's see. Sekarang lihat penjelasannya. Tadi Mem sudah terangkan bahwasanya modals is a helping verb. Modals itu adalah kata kerja bantu. Dan ada banyak jenis modals. Hari ini kita hanya belajar khusus untuk modals must dan modals must not. What is that? Apa itu? Lihat penjelasannya, oke? Modal must is used to express obligation. Jadi nakku, kata kerja bantu must itu digunakan untuk menunjukkan keharusan. Oke, keharusan. Modals must digunakan untuk menunjukkan keharusan. How to use it in a sentence? Bagaimana rumusnya ataupun cara menggunakannya dalam sebuah kalimat? Yaitu patternnya adalah pertama dimulai dengan subjek. Oke, subjek. I, you, she, he, it. Oke, nama, Mem, ERS, Grace, Regina, seperti itu subjek. Baru diikuti dengan must. Oke, subjek followed by must dan diikuti dengan verb infinitive, kata kerja dasar. Subjek plus must plus verb infinitive. Subject plus must plus kata kerja dasar. Oke, jadi segala sesuatu yang harus kamu lakukan, yang wajib kamu lakukan, kamu akan menggunakan modals must. Oke, saya harus belajar, saya harus menghormati orang tua, saya harus menjadi anak baik, saya harus rajin membantu orang tua, saya harus misalnya rajin berdoa. Nah, jadi semua yang sifatnya keharusan ataupun kewajiban, nah itu kamu akan menggunakan yang namanya kata kerja bantu ataupun modals must. Oke, obligation, keharusan. Now we see the example. Sekarang lihat contohnya, oke? A student must wear uniform to school. Jadi nakku,
seorang siswa itu harus memakai seragam ke sekolah. Kan nggak pernah kan kalian lihat ada siswa pakai baju renang ke sekolah, atau ada siswa pakai gaun pesta-pesta ke sekolah. Nah, artinya adalah keharusan. Jadi namanya siswa ketika mereka ke sekolah, mereka harus menggunakan seragam sekolah. Oke, a student must wear. Oke, must wear. Must plus verb infinitive. Must ditambahkan dengan kata kerja dasar memakai, wear. Oke, jadi nggak boleh dia menjadi must wearing atau ditambahkan ing-nya, itu salah. Atau a student must is wear, itu juga salah. Jadi dia langsung a student must wear uniform. Murid harus memakai seragam. Another example, contoh lain. I must stay at home during pandemic. Saya harus tetap di rumah selama pandemik. Must stay. Jadi setelah must dia langsung diikuti kata kerja dasar tanpa penambahan apapun. Oke, kalau tadi ada must yang menunjukkan keharusan, ketika dia menjadi must not, yang kedua adalah modal must not. Apa itu? Modal must not is used to express prohibition. Jadi nakku, ketika must not, dia bukan lagi menunjukkan keharusan, tapi dia sudah berubah menjadi larangan. Jadi must dia menunjukkan obligation, keharusan, sedangkan must not itu digunakan untuk menunjukkan larangan, dilarang. Rumusnya sama, subject plus must not plus verb infinitive. Jadi rumusnya tetap sama ya nakku, subject diikuti dia dengan must not ditambahkan dengan verb infinitive, kata kerja dasar tanpa penambahan apapun. Now see the example. Kita lihat contohnya. The example, a student must not smoke everywhere. Seorang siswa dilarang merokok dimanapun, ya kan? Kan nggak pernah kan ada siswa yang diajarin gurunya, ayo anak-anak merokok, kan nggak bisa. Kan selalu dibilang guru-guru, kalian tidak boleh merokok, dilarang merokok. Berarti kalian gunakan must not, prohibition, larangan. A student must not smoke everywhere. Seorang siswa tidak boleh merokok. Misalnya manusia tidak boleh membunuh, dilarang membunuh. Anak sekolah dilarang memakai narkoba. Jadi itu adalah semua contoh-contoh larangan. Jadi ketika sifatnya melarang, kamu akan menggunakan must not. See another example. Lihat contoh yang lain. You must not use drug. Kamu tidak boleh, kamu dilarang memakai narkoba. Must not use drug. Atau nakku, must not ini bisa juga disingkat menjadi mustn't. She mustn't cheat in exam. Dia dilarang mencontek selama ujian. Jadi semua yang sifatnya dilarang kamu gunakan must not, atau boleh disingkat dia menjadi mustn't. Now it's time to quiz. Setelah Mem jelaskan penjelasan tadi, Mem sudah berikan quiznya. Seperti biasa, you check the link, kamu jawab pertanyaan tentang grammar kita hari ini, yaitu must and must not. Students, so the conclusion, jadi kesimpulannya sekali lagi dari pembelajaran kita hari ini adalah modals itu adalah helping verb, kata kerja bantu. Modal must itu menunjukkan keharusan, harus. Sedangkan modals must not itu menunjukkan larangan, dilarang. Jadi must harus, must not dilarang. Students, thank you so much for listening my explanation. As usual, seperti biasa aku nggak henti-henti membilang stay at home, di rumah saja kalau nggak perlu. Social distancing, tetap jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Thank you for today. I'll see you again. Bye bye.